dipersembahkan oleh Pemirsa, sidang vonis terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita langsung bergabung menyaksikan perkembangan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. NaCN ke lambung. Berdasarkan keterangan para ahli toksikologi dan patologi yang dipelajari majelis hakim, pendapat tersebut tidak mungkin terjadi. Sebab jasad korban telah mengalami proses pengawetan, embalming, pada awalnya dengan menggunakan formalin yang dilakukan ahli patologi Dr. Jaja Surya Atmaja. Jika sianida dimasukkan setelah Mirna mati, pasti tidak ada ulcerasi atau iritasi akibat bahan korosif. Padahal terbukti terjadi korosif, ulcerasi yang begitu luas pada lambung Mirna. Buktinya racun sianida dalam kopi Mirna masuk lewat mulut sewaktu korban masih hidup, di mana gejalanya nampak dalam gambar atau foto bibir korban berubah kehitaman atau keabu-abuan seperti terbakar. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dapat memastikan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan oleh efek korosif racun sianida. Disebabkan oleh efek toksik racun sianida. Dengan terbuktinya natrium sianida di tubuh Mirna sekalipun itu dalam hitungan kecil, yakni 0,2 mg per liter di lambung, maka menurut majelis hakim barang bukti lain, kami ulang sekali lagi, maka menurut majelis hakim barang bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg per liter yang terdapat di lambung sudah memberikan keyakinan bagi majelis hakim. Kami ulang sekali lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg per liter yang terdapat di lambung korban sudah memberikan keyakinan bagi majelis hakim bahwa matinya korban Mirna adalah karena efek korosif dan efek toksik racun sianida NaCN. Hal ini juga diperkuat oleh adanya visum et repertum dari Labor Bareskrim Polri. Dengan demikian, pendapat hukum para ahli dari penasihat hukum yang mengatakan bahwa matinya korban Mirna tidak dapat dipastikan karena disebabkan natrium sianida haruslah ditolak. Kami ulang sekali lagi. Dengan demikian, pendapat hukum para ahli dari penasihat hukum yang mengatakan bahwa matinya korban Mirna tidak dapat dipastikan karena disebabkan natrium sianida haruslah ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, karena ternyata telah terbukti bahwa yang menyebabkan matinya korban Mirna adalah karena racun sianida NaCN yang dimasukkan ke dalam VIC, dan yang memasukkan racun tersebut telah terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti secara sah dan menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, ternyata secara hukum perbuatan terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal jaksa penuntut umum pasal 340 KUHP. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi pembelaan terdakwa Jessica Kumala Wongso maupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam pembelaan dan duplik pembelaannya pada pokoknya memohon untuk menyerahkan logika emosi dan intuisi yang mulia kepada Tuhan dalam menentukan nasib hidup terdakwa dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Karena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri terdakwa, dan terdakwa bersumpah kalau terdakwa bukan pembunuh. Terdakwa bisa berada di sini dengan tegar dan kuat adalah bukti yang mutlak kalau Tuhan bersama kita semua. Menimbang bahwa sedangkan tim penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya supaya majelis hakim berkenan: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Jessica Kumala Wongso
dari segala dakwaan. 3. Melepaskan